Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Dalam video kali ini, saya akan membuat presentasi dalam tugas kuliah saya dengan mata kuliah pembelajaran adalah Airline Business Management. Perkenalkan, nama saya Rizky Noveldi. Kali ini saya akan membawa analisis manajemen bisnis maskapai penerbangan. Dalam slide kali ini ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah pendahuluan, struktur bisnis maskapai, strategi pendapatan dan revenue management, manajemen operasional, serta tantangan dan risiko. Baik, teman-teman semuanya, mari kita mulai dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini kita akan menjelaskan apa sih definisi Airlines Business Management. Definisi Airlines Business Management adalah mengelola seluruh aspek bisnis maskapai agar berjalan secara efisien, aman, serta menguntungkan. Pentingnya adanya bisnis manajemen kita pelajari adalah dikarenakan bisnis ini industri padat modal dan regulasi ketat, mendukung konektivitas serta mendukung ekonomi. Fokus dari pembelajaran ini adalah review manajemen, operasional. Oke, saya lanjutin teman-teman. Untuk topik yang kedua adalah kita akan mempelajari gimana struktur bisnis manajemen sebuah maskapai. Struktur bisnis manajemen maskapai penerbangan secara umum, struktur bisnis manajemen maskapai terbagi ke dalam beberapa komponen. Intinya yang saling berkaitan untuk memastikan operasi maskapai berjalan efisien, aman, dan menguntungkan. Struktur ini bisa kita uraikan berdasarkan gambar yang ada pada slide ini. Yang pertama, kita bisa commercial, marketing, dan manajemen. Di sini kita terbagi marketing strategis dan brand management. Apa saja yang kita dapati dalam commercial marketing atau manajemen? Mengelola semua aspek berhubungan dengan pendapatan, diantaranya revenue management dan pricing untuk mengoptimisasi pendapatan. Network and route planning, penentuan rute yang profitable. Sales and distribution, penjualan tiket via agen online ataupun online travel agent. Customer relationship management, loyalty program, call center, dan branding and marketing campaign. Selanjutnya kita bisa ke operation management, menangani kegiatan berhubungan dengan harian dan teknis. Apa saja sih yang meliputi tentang operation management? Di sini kita bisa melihat dari flight operation, baik itu pilot ataupun teknisi atau awak cabin crew. Ground operation yang bisa mengalur tentang proses kita dari check-in, boarding, baggage handling, serta komponen-komponen yang bisa kita dapati di airside atau di darat. Di sini crew management, maintenance and engineering, operation control untuk memonitoring semua tentang penerbangan. Selanjutnya kita ada finance and administration. Di sini bagian yang memastikan tentang cash flow, probability, budgeting, serta forecasting. Procurement, di sini procurement ya bisa sebagai forecast untuk pengadaan aftur, catering, serta spare part. Hubungan dengan lessor, investor, dan bank pastinya. Compliance pajak dan audit keuangan. Selanjutnya kita di sini ada safety quality management. Karena industri ini sangat diatur dengan regulasi, maka ada unit khusus untuk safety management system, menganalisa hazard dan mitigasi risiko. Quality assurance, audit internal dan eksternal, compliance terhadap regulasi penerbangan. Tentunya yang berikutnya ada human resource training. Di sini untuk proses merekrut, mengembangkan dan menjaga kesejahteraan, baik itu pilot, cabin crew, teknisi, serta staf di darat. Pelatihan reguler pastinya, dan health mental well-being program. Selanjutnya ada IT and digital transformation. Semakin penting dengan era digitalisasi saat ini, reservasi dan ticketing system, baik booking atau payment, flight planning and fuel optimization software, dan predictive maintenance and data analysis.
Keterhubungan dari semua ini adalah semua bagian dari integrasi. Contohnya revenue management butuh data demand dari network planning and marketing. Dalam OCC bekerja sama dengan maintenance serta kru dalam penjadwalan pesawat serta maintenance pesawat agar jadwal pesawat tetap aman dan tepat waktu. HR dan training mendukung compliance terhadap safety dan quality. Jadi kesimpulannya adalah struktur bisnis manajemen maskapai bersifat multidimensional dan lintas fungsi, menuntut kondisi inters antara komersial, operasional, keuangan, SDM, keselamatan, dan IT agar bisnis maskapai berkelanjutan. Strategi revenue management. Tujuannya adalah revenue management dalam maskapai penerbangan adalah supaya mengoptimalkan pendapatan dari penjualan kursi pesawat yang jumlahnya tetap dalam menghadapi permintaan yang fluktuatif. Dalam strategi revenue management, yang mana review manajemen mana yang akan dapat kita implemented. Dari sini ada beberapa revenue management. Yang pertama tentang dynamic pricing. Di sini kita dapat menentukan harga tiket secara dinamis tergantung kepada permintaan pasar, waktu pemesanan, dan sisa seat yang tersedia. Contohnya, harga tiket penerbangan menjelang libur atau hari raya tentunya lebih mahal dibandingkan dengan hari biasa. Yang kedua, kita bisa ke overbooking strategi. Maskapai sering menjual, beberapa maskapai dapat menjual tiket melebihi kapasitas kursi untuk mengantisipasi penumpang yang no-show. Berdasarkan data historis ketidakhadiran, strategi ini membantu maksimalkan load factor dan mengurangi kursi kosong yang tidak dapat menghasilkan pendapatan. Mohon maaf, yang dapat menghasilkan pendapatan. Strategi pasar dan penumpang. Market segmentation. Di sini kita dapat membagi penumpang dalam segmen yang berbeda. Yang pertama, leisure travel, orang-orang yang sensitif tentang harga, ini dapat ditawarkan dengan promo. Business traveler, kurang sensitif dengan harga, bisa kita dapat menawarkan dengan fleksibel waktu yang bisa dikenakan harga lebih tinggi. Yang terakhir adalah ancillary revenue. Banyak airline yang juga memfokuskan tentang ancillary revenue, menjual layanan tambahan untuk menambah pendapatan dari di luar tiket. Misalnya dapat bagasi berbayar, pemilihan kursi, makanan atau minuman di dalam pesawat, serta kargo dan charter service. Jadi kesimpulannya dalam strategi revenue management adalah revenue management bukan hanya menaikkan harga, tetapi soal menawarkan harga yang tepat kepada penumpang yang tepat dan pada waktu yang tepat agar pendapatan total maskapai maksimal. Dan untuk permasalahan berikutnya adalah, mohon maaf, untuk pembahasan kita berikutnya adalah tentang manajemen operasional. Manajemen operasi maskapai penerbangan bertanggung jawab memastikan seluruh operasional penerbangan berjalan efisien, aman, dan tepat waktu. Ini adalah salah satu fungsi paling krusial karena langsung berdampak pada kepuasan pelanggan, keselamatan, dan biaya operasional. Jadi dalam proses manajemen operasional secara umum dapat kita bagi 3 pada saat pre-flight, in-flight, dan post-flight. Nah, di dalam manajemen operasional secara umum kita dapat mengatur beberapa. Yang pertama, fleet management. Apa pentingnya fleet management ini adalah dapat menentukan jenis pesawat yang digunakan. Biasanya maskapai LCC dapat memilih pesawat yang sejenis atau homogen fleet agar
lebih mudah dapat merawatnya, efisien training dan teknisi, dan hemat suku cadang. Yang kedua, manajemen operasional mengatur tentang crew scheduling, yang mana dapat menyusun rotasi jadwal pilot dan awak kabin agar sesuai dengan duty limitasi, tetap memperhatikan aspek fatigue manajemen agar kru dalam kondisi prima. Yang terakhir adalah mengatur tentang ground operational. Nah, di sini ground operational kita dapat mengelola proses di bandara mulai dari pre-flight dan post-flight. Mulai dari penumpang check-in dan boarding penumpang, penanganan bagasi, cleaning, dan refilling pesawat. Fokus utama untuk mengurangi turn on time, waktu pesawat tiba hingga siap berangkat lagi. Turn on cepat meningkatkan utilisasi pesawat, menurunkan cost per flight. Jadi kesimpulannya, manajemen operasi maskapai bertujuan menjaga keandalan operational reliability dengan biaya yang optimal sekaligus memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang tetap terjaga. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir adalah tantangan beserta risiko. Apa saja sih yang kita dapat tantangan dan risiko pada bisnis airline? Yang pertama adalah tentangnya harga aftur yang fluktuatif, demand yang tidak pasti, persaingan harga yang ketat, dan kepatuhan safety di lingkungan. Nah, dalam harga aftur yang fluktuatif, bahan bakar adalah suatu komponen penerbangan yang biayanya terbesar. Rata-rata harga aftur itu menyumbang dari 30-40% dari total biaya operasional pesawat itu sendiri. Yang kedua adalah harga sangat bergantung pada pasar minyak global yang dipengaruhi oleh geopolitik, OPEC, dan kurs USD. Yang berikutnya adalah demand yang tidak pasti. Permintaan penumpang musiman dan sangat rentan pada krisis ekonomi global, adanya pandemi, perubahan pola wisata atau bisnis traveler, mengelola load factor jadi sangat menantang. Dan berikutnya adalah makin banyaknya bertumbuh airline, tentunya persaingan harga semakin ketat. Banyak airlines yang menggunakan konsep LCC yang sangat agresif dengan tarif murah, menekan margin keuntungan, membuat maskapai sulit menaikkan harga meski biaya naik. Kepatuhan terhadap safety dan lingkungan. Penerbangan sangat diatur oleh beberapa banyaknya regulasi, baik itu regulasi keselamatan dan standar emisi makin ketat. Adanya audit rutin dan sertifikat wajib, jika gagal operasi bisa dihentikan. Risiko dan operational force major, cuaca buruk, letusan gunung, sabotase, dan terorisme hingga kerusakan pesawat ini menjadi tantangan sebuah airlines juga. Keterlambatan atau cancel flight memicu kompensasi dan meneruskan reputasi. Jadi teman-teman, pada intinya maskapai harus adaptif, efisien, dan memiliki manajemen risiko yang kuat untuk tetap kompetitif dan bertahan di tengah tantangan yang kompleks ini. Baik teman-teman semua, kata terakhir yang saya dapat sampaikan adalah memberikan layanan aman dan tepat waktu dengan biaya se-efisien mungkin, sekaligus semaksimal setiap peluang pendapat. Terima kasih, saya akhiri video kali ini. Teman-teman semuanya, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.